Resmi, Erik ten Hag angkat Bruno Fernandes jadi kapten baru Manchester United. Manchester United dipastikan punya kapten baru di musim 2023/2024. Erik ten Hag baru-baru ini memutuskan untuk mencopot ban kapten dari lengan Harry Maguire secara permanen. Sejauh ini ada beberapa pemain senior Manchester United yang dijagokan untuk menjadi kapten baru Setan Merah. Namun Erik ten Hag menyebut bahwa semua keputusan terkait kapten tim akan ia tentukan sendiri. Beberapa saat yang lalu Mo resmi memperkenalkan siapa kapten baru mereka. Bruno Fernandes dipercaya menjadi pemimpin baru Setan Merah di musim 2023/2024. Kepastian Fernandes menjadi kapten baru Manchester United disampaikan Setan Merah melalui situs resmi mereka. Mereka memastikan playmaker asal Portugal itu kini menjadi kapten baru Manchester United mulai musim 2023/2024. Bruno Fernandes telah ditunjuk menjadi kapten baru Manchester United. Erik ten Hag telah mengonfirmasi bahwa dia Fernandes akan memimpin tim ini secara permanen, bunyi pernyataan resmi Mo tersebut. Terpilihnya Fernandes sebagai kapten baru Manchester United bukan kabar yang mengejutkan. Karena banyak yang memprediksi ex-pemain Sporting Lisbon itu akan jadi pengganti Maguire. Di musim lalu, ia menjadi deputi dari Maguire. Ketika Maguire tidak dijadikan starter, Fernandes lah yang dipercaya menjadi kapten tim. Selama menjadi deputi kaptenmu, sang playmaker menjalankan tugasnya dengan baik. Ia jadi sosok yang memimpin Setan Merah saat mereka memenangkan Carabao Cup di musim lalu. I don't even lie if they can be happy and walk with a smile. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how. 24 jam lagi, Manchester United akan umumkan transfer Andre Onana. Saga transfer Andre Onana akan segera berakhir. Kiper Inter Milan itu dilaporkan akan segera diperkenalkan sebagai rekrutan baru Manchester United. Nama Onana memang sudah santer dikaitkan dengan MU. Dia diproyeksikan Ten Hag sebagai pengganti David De Gea yang kontraknya tidak diperpanjang. Sepekan terakhir, Onana intens dikaitkan dengan MU. MU dan Inter Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan terkait transfer sang kiper. Sky Sports melaporkan bahwa proses transfer Onana sudah selesai. Sang kiper akan segera diperkenalkan sebagai kiper baru MU dalam 24 jam ke depan. Onana sudah mendarat di Manchester pada hari Rabu, 19 Juli 2023 kemarin. Dia langsung menuju ke Carrington. Dia menjalani tes medis di markas MU tersebut. Tidak ada kendala berarti dalam tes medis yang dia lalui, sehingga dia langsung mengikuti proses pemotretan sebagai persiapan untuk pengumuman kedatangannya. MU harus menunggu sekitar 24 jam lagi untuk memperkenalkan Onana ke publik. Ini disebabkan Setan Merah masih mengurus proses visa dan izin kerjanya. Proses ini dikabarkan akan segera selesai. Jadi ketika izin kerja itu keluar, MU akan resmi memperkenalkan Onana ke publik sebagai kiper baru mereka. Onana sendiri dilaporkan sudah membooking tiket untuk terbang ke Amerika Serikat. Dia akan menyusul rombongan MU yang sudah berangkat duluan ke negeri Paman Sam untuk menggelar tur pramusim. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. Bikin pusing Erik ten Hag. 3 pemain Manchester United siap tembus skuad utama. Kobbie Mainoo sudah siap membela jersey Manchester United. Apa yang bisa kita pelajari dari 2 laga pramusim melawan Leeds United dan Lyon adalah pemain muda yang menjadi gelandang tim dan masih berumur 18 tahun. Kobbie Mainoo sudah siap menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jika Casemiro absen, ia sangat siap untuk menjadi pengganti sang gelandang senior asal Brasil itu. Sudah saatnya masuk skuad utama. Kiper Matěj Kovar sangat tenang di bawah tekanan. Pemain kedua yang membuat pusing Erik ten Hag karena permainannya adalah kiper Ceko ini, Matěj Kovar. Ia terlihat sangat tenang jika tengah berada di bawah tekanan pemain lawan, mampu mengendalikan bola secara kalem dengan kedua kakinya dan berubah menjadi salah satu pemain belakang penyuplai bola. Amad Diallo figur ketiga yang minta jatah skuad utama. Amad baru berusia 21 tahun tetapi sudah tampil mengesankan dalam 2 laga uji coba melawan Leeds dan kontra Lyon.
Ia penuh antisipasi setiap kali masuk dan menguasai bola di sisi kiri maupun kanan lapangan, dan terlihat sangat berbahaya selama 45 menit pertama sebelum digantikan pada paruh kedua. Things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me? Rooney mengatakan kalau ingin selevel Mbappe dan Haaland, Rashford harus. Penyerang MU itu telah resmi tanda tangani kontrak baru berdurasi 5 tahun ke depan. Kesepakatan baru itu membuat Rashford menjadi salah satu pemain bergaji tertinggi di klub sebesar 325.000 pound sterling sepekan atau 6,3 miliar rupiah. Bagaimanapun, ekspektasi semakin tinggi turun dihadapi Rashford. Apalagi Rashford sukses menandai musim terbaiknya dengan mengemas total 30 gol di sepanjang 2022-2023 yang membantu MU finish ketiga di Liga Primer dan menangi Piala Liga Inggris. Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri Rashford memang sementara dua penyerang muda lainnya seperti Mbappe di Paris Saint-Germain dan Haaland di Manchester City. Kedua pemain yang terakhir disebut menunjukkan konsistensi dari musim ke musim dan menjadi pilar utama di klub masing-masing. Mantan penyerang top MU, Wayne Rooney mengaku gembira karena Marcus Rashford akhirnya menambah kontraknya. Tetapi Rashford belum selevel Mbappe dan Haaland karena masih minim trofi bersama MU. Saya kira Marcus Rashford itu seorang pemain dengan talenta yang luar biasa. Saya gembira karena dia telah menaikkan kontrak baru. Saya kira 5 tahun ke depan akan penting dalam warisan dia. Dia memang bisa mencetak banyak gol, tapi jika dia sungguh ingin mencapai level Mbappe dan Haaland sekarang, dia perlu menjadi pemain yang membawa Manchester United kembali menangi titel-titel juara, dan saya harap dia bisa, ungkap Rooney dilansir Mirror. Marcus Rashford telah membuat lebih dari 350 penampilan untuk Manchester United selama 8 musim. Sebanyak 61 gol dan 39 assist diciptakan Rashford dengan memenangi 5 trofi di antaranya 1 Piala FA, 2 Piala Liga, dan sekali Liga Eropa. With all the emotions I built up inside, oh why